Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nashkuru 'ala Allahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa nusalli ala Nabiyil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu fi syari Rabi'il Awwal. Lazimu alaina bisalawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa fi halaqati sanwasilu minatirasatil ams, yakni insyaallah min ayati yakni fasajadu ila iblis insyaallah idza al ustadzuna min fadlihi. Tayyib, ayuhas sada wa sayyidat wal asatidz wal asatidza rahimakumullah. Qabla nabda nahnu qira'atu bi awwali suratil Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Nahnu nabda bi fadilatul Syekh Al-Ustadz Aminullah alaihi falyatafaddal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi al-zahirah wal batinah. Wa nusalli wa nusallim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ayyarifallahu al-arda wa man 'alaiha. Rekan-rekan, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam bahasa Arab reguler menengah 3B. Sebelumnya saya mau tanya dulu, saya sudah bisa share screen belum? Oh, nanti saya ini jadikan Bapak sebagai host supaya nanti bisa share screen. Bukan nanti, sekarang. Iya, sekarang. Baik. Tafadhol ya Syekh, irsal ya Syekh. Oke. Harful istisna ya. Wa satawadihu fasajadu illa iblisa. Kita jelaskan dulu ini. Fasajadu illa iblisa. Alasan mengapa dibaca iblisa, karena kalimat pengecualian ini
terpenuhi dua syarat utamanya. Yang pertama, dia terbilang sebagai kalimat atau redaksi yang tamun, sempurna. Alasan sempurna karena sudah disebutkan di sini al-mustasna minhu-nya. Al-mustasna minhu madhkur huna. Yang mana? Aina al-mustasna minhu? Al-waw fi akhiri kalimati fasajadu. Waw yang di akhir, di ujung kalimat fasajadu, waw inilah yang menjadi al-mustasna minhu-nya. Waw ini kan dhamir, dhamirul jam'i, menunjukkan banyak, yaitu mereka. Siapa mereka dimaksud? Para malaikat. Sehingga kalimat ini dapat diterjemahkan lalu mereka pun sujud. Mereka siapa? Para malaikat itu. Jadi al-mustasna minhu li'annahu madhkur fa yusamma hadzal kalamu kalaman tamman. Oleh karena mustasna minhu-nya disebutkan di sini, maka kalimat ini dinamakan kalimat tammah atau al-kalamu tammun. Ini satu syarat utamanya sudah dipenuhi. Syarat kedua, al-kalam musbat. Kalimat ini kalimat positif. Alasannya jelas, laisa fiha harfu nafyin. Tidak ada satu huruf nafi pun di sini yang mengawalinya. Tidak ada ma, tidak ada la, tidak ada laisa, tidak ada in, tidak ada hal, tidak ada lam, dan sebagainya. Yang tergolong sebagai harfu nafi itu tidak ada. Suatu redaksi yang tidak ada huruf nafinya dinamakan muthbat, bukan manfiyun. Kalau manfi sebaliknya, kalau kita temukan di situ ada huruf nafi. Intinya, fasajadu illa iblis, terpenuhi dua syarat utama tadi. Yang pertama dia tam, karena al-mustasna minhu madhkur. Yang kedua dia muthbat, karena laisa fiha harfu nafyin. Dan kita tahu, jika dua syarat seperti ini yang terpenuhi, idza kana al-kalamu tamman musbatan wajaba nasbul mustasna bi illa. Kalau dua syarat besar ini sudah terpenuhi, yaitu tam sekaligus musbat, maka wajib hukumnya secara tata bahasa untuk menasobkan kata setelah illa dengan alasan dia mustasna dengan illa itu. Itu sebabnya di sini tertulis sekaligus kita baca fasajadu illa iblisa. Tidak ada alternatif. Tidak ada pilihan untuk mengatakan selain iblisa. Tidak ada iblisu di sini, tidak boleh ada iblisi di sini. Tidak berlaku rafa' dan jar. Berlaku hanya satu, yaitu mansub, nasab dia. Alasan nasab karena dia mustasna. Mustasna ini dinasobkan oleh karena dua syarat tadi itu terpenuhi, yaitu tam dan musbat. Ingat kembali bahwa al-mustasna minhu-nya adalah waw. Waw di sini adalah dhamirul jam'i yang diartikan mereka. Mereka dimaksud adalah para malaikat Allah. Nah sekarang lihat kata iblis. Kata iblis di sini adalah kata yang tidak masuk ke dalam kelompok waw itu. Iblis adalah iblis. Sedang al-waw di ujung fasajadu barusan, itu adalah para malaikat. Bagaimana bisa kalau begitu iblis dikecualikan dari rombongan para malaikat Allah yang bersujud? Jawabannya, pengecualian seperti ini
dalam tata bahasa Arab dinamakan pengecualian terputus. Atau dengan istilah lain, istisna-nya termasuk istifna munqati'. Istisna'un munqati'. Kenapa dinamakan istisna'un munqati'? Karena ada keterputusan jalinan antara mustasna dengan mustasna minhu. Ada keterputusan hubungan antara al-mustasna setelah illa, yaitu iblis, dengan al-mustasna minhu sebelum illa, yaitu waw dalam contoh ini. Dengan kita mengistilahkan istisna munqati' yang artinya pengecualian terputus, sudah bisa dipastikan bahwa iblis kalau begitu bukan termasuk kelompok para malaikat. Oleh karena iblis itu bukan kelompok para malaikat, dan karena itu dinamakan istisna munqati' atau pengecualian terputus, maka illa sebagai harful istisna tidak boleh lagi diterjemahkan dengan kecuali. Illa saat ini diterjemahkan dengan tetapi. Sehingga kita pahami kalau begitu kalimat fasajadu illa iblis, lalu mereka para malaikat itu bersujud, tetapi iblis tidak. Jangan mengatakan kecuali iblis. Terjemahan kecuali iblis terjemahan yang keliru pada hemat saya. Terjemahan yang tidak sejalan dengan tata bahasa. Tata bahasa Arabnya. Karena istisna ini bukan tergolong muttasil. Yang muttasil itu kalau al-mustasna atau kata setelah illa merupakan bagian dari kata mustasna minhu, yaitu kata sebelum illa. Ketika al-mustasna setelah illa bukan bagian dari al-mustasna minhu sebelum illa, maka istilah yang dipakai adalah istisna munqati'. Sebentar ya. Nah, kita lanjut. Dari kaidah seperti ini dapat dikatakan kalau begitu iblis itu bukan bagian dari para malaikat. Dia adalah makhluk yang berbeda sekaligus terpisah dari kalangan para malaikat Allah. Hingga di sini penjelasannya. Ada yang bertanya? Tanya Pak Ustadz. Ya. Untuk pengertian ilah yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, bahwa ini ilahnya tidak bisa diartikan kecuali,
Ya. Karena ini merupakan istisna munqati. Ya. Apakah dalam Al-Qur'an itu istisna munqati itu hanya ini, Pak? Atau ada lagi? Ya, saya tidak menelusuri ya. Saya tidak menelusuri sampai sejauh itu sehingga bisa menghadirkan 10, 20, 100 contoh. Tapi beginilah modelnya istisna munqati'. Maka kalimat yang kemarin saya contohkan, para peserta LBIQ yang tur ke Bali atau ke Yogyakarta sudah kembali ke Jakarta kecuali koper. Nah, kalimat saya salah. Karena koper bukan peserta. Dia barang. Seharusnya kalimat yang kita pakai adalah para peserta LBIQ yang tur ke Yogyakarta sudah kembali ke Jakarta lagi, tetapi koper mereka belum. Karena koper bukan bagian dari peserta, dan ini termasuk contoh dari istisna munqati'. Begitu. Jadi kalau Pak Zainal Arifin ingin banyak contoh di dalam Al-Quran, sumonggo telusuri ayat per ayat dari A sampai Z. Begitu. Karena bukan kapasitas saya untuk menghadirkan sekian banyak contoh dalam Al-Quran yang termasuk ke dalam istisna munqati'. Tapi, ada tapinya. Bahwa ini istisna munqati', saya sebagai pengajar di kelas ini bertanggung jawab dunia akhirat kebenarannya. Saya ulang. Bahwa ini adalah istisna munqati', saya sebagai pengajar di virtual menengah 3B reguler bertanggung jawab kebenarannya, kesahihannya, validitasnya dunia akhirat. Jangan ragu tentang itu. Ya. Sehingga masih goncang juga, belum yakin. Silahkan tanya kepada seluruh instruktur yang sekarang mengajar di LBIQ atau lainnya. Benarkah ini terbilang sebagai istisna munqati'? Karena konsekuensinya berat. Kalau ini masih digolongkan sebagai istisna munqati', sebagai istisna muttasil, artinya ini dianggap bersambung, konsekuensinya adalah iblis kalau begitu termasuk rombongan malaikat. Karena ia bagian dari mereka, para malaikat itu. Keadaannya sama dengan kalau kita mengatakan, rumah itu bagus sekali. Kecuali jendelanya, sayang sekali jendelanya itu kurang bagus. Nah, jendela kan bagian dari rumah. Semacam ini namanya istisna muttasil. Istisna yang bersambung. Karena jendela merupakan bagian dari mustasna minhu sebelumnya, yaitu rumah yang bagus. Nah, begitu cara menilainya. Dan sekali lagi, bahwa istisna munqati', harful istisna illa, tidak lagi diterjemahkan dengan kecuali, cukup diterjemahkan dengan tetapi, ini juga berdasarkan kaidah. Sehingga saya bertanggung jawab penuh kebenarannya dunia akhirat. La takhafu wa la tahzanu. Gitu. Karena nggak mungkin saya akan mewariskan ilmu yang salah. Jadi kebenaran kata iblis bahwa dia bukan bagian dari malaikat, ini konsekuensi dari istisna munqati' semacam begini ini. Dengan begitu, terhapus anggapan atau terjawablah dugaan bahwa iblis ini termasuk malaikat atau bukan ya? Jelas bukanlah. Iblis adalah iblis. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, tercipta dari api. Sedangkan malaikat menurut Rasulullah Muhammad SAW, para malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dua hal yang berbeda. Kalau pertanyaannya lagi,
Kenapa iblis nggak mau sujud? Padahal dia bukan rombongan dari malaikat. Persoalannya bukan dia rombongan atau bukan rombongan. Persoalannya iblis pun seperti para malaikat sama-sama diperintah oleh Allah untuk bersujud. Itu aja. Bayangkan, gambarkan dalam benak, ada dua kelompok, dua grup. Grup A, grup B. Yang A para malaikat Allah, yang B adalah iblis atau jin. Oke? Kepada kedua kelompok ini Allah arahkan, Allah alamatkan perintah, bersujud kalian kepada Adam. Para malaikat rombongan A bersujud semua, kira-kira begitu. Rombongan B nggak mau bersujud. Sehingga kalimatnya nanti, lalu para malaikat pun bersujud, tetapi iblis tidak mau. Berlaku ayat dalam surah Al-A'raf yang berbunyi, Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Mengapa kamu tidak mau bersujud, wahai iblis, ketika aku memerintahkan kalian juga untuk bersujud seperti aku perintahkan para malaikatku untuk bersujud. Kenapa mereka bersujud, kalian tidak? Iblis mengatakan, kami nggak mau bersujud. Ngapain juga sujud sama Adam? Aku lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Lebih mulia api, bro. Kata iblis. Namanya juga iblis. Kesombongannya mulai dinampakkan di situ. Arogansinya mulai mencuat. Dari sudut ini akhirnya Allah mencap mereka sebagai pembangkang karena arogansi. Tinggi hati, sombong. Kalau diperluas, maka orang yang sombong sama dengan merampas pakaian iblis ini. Dan dia kalau begitu sudah lebih dari iblis. Tidak boleh ada arogansi, kesombongan dalam kehidupan. Apa dan siapa kita? Nah, ke sana arahnya. Tidak boleh ada kesombongan. Kapan seseorang akhirnya disebut sombong? Nah, ini lain lagi. Seseorang disebut sombong dalam hidup ini kalau dua hal terpenuhi dalam hidupnya, salah satunya. Atau dua-duanya. Yang pertama, batarul haq, menolak segala kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang kafir dinamakan makhluk yang sombong kepada Allah. Yang kedua, ciri bahwa seorang itu disebut sombong dalam agama, kalau dia mengecilkan atau menghinakan orang lain, merendahkan makhluk atau manusia di luar dirinya, hanya dirinya yang eksis, sehingga orang menyebutnya manusia tinggi hati. Kalau ngomong tinggi melulu, ya, dan menghinakan orang lain, hanya diri dan keluarganya saja yang eksis. Ah, siapalah dia? Kita sekalau saya sih darahnya nggak merah, biru. Kalau mereka masih darah merah, kalau saya sudah biru. Ningrat, anaknya Ratu Pantai Selatan. Roro Jonggrang. Jadi sorry ya, nggak mau nyampur-nyampur mereka makhluk rendahan seperti itu. Nah, kasus seperti ini yang dulu pernah terjadi, ada segelintir manusia yang tidak mau berwukuf di Arafah, wukufnya di Mina. Dulu, zaman dulu, ketika Al-Quran masih turun, proses penurunan Al-Quran masih terus berlangsung. Ada orang yang nggak mau berwukuf di Arafah. Mereka inginnya berwukuf di Mina. Allah perintahkan agar supaya mereka summa afidu min haitsu afadhan nas. Silakan kalian berbondong-bondong menuju Mina dari Arafah seperti layaknya yang lain. Jangan kalian misahkan diri. Ketika kelompok ini ditanya, kenapa kalian nggak mau campur di Arafah? Jawab mereka, kami ini manusia berkelas. Kelas yang berbeda. Kelas virtual lagi. Kelas hebat. Beda sama kalian. Kalau kalian wukufnya di Arafah sono. Namanya juga manusia rendahan. Kalau kami, sorry ya, nggak bisa.
campur sama kalian, maka tempat wukuf kami beda. Nah, itu manusia sombong tuh namanya. Oke, meluas ke sana kemari. Kita bicara fasajadu iblis ini bisa 3 jam, 5 jam sendiri loh menguraikannya. Oke, jadi begitu jawabannya, Pak Zainal. Syukron, Pak. Saya Afwan. satu lagi. Ya. Kemudian dalam perkembangannya di dalam ayat-ayat Al-Quran, Ya. itu saya kenali ternyata saya belum mendalami, Pak, ya. Tapi kok jadi berubah dari iblis menjadi setan. Nah, ini nih, kadang-kadang saya bingung juga, Pak. Mau dijelaskan. Saya pengertiannya tahu kalau syaitan itu tunggal. Kalau syayatin jama, itu aja saya tahunya itu. Tapi kenapa jadi akhirnya di kemudian hari termasuk di surat An-Nas itu minal jinnati wan nas itu. Kok jadi begitu, Pak? Jadi mau dijelaskan, Pak? Oke. Kita lihat sekarang. Ada Adam. Ada juga iblis. Ini pangkal dulu ya. Kita lihat Adam dan iblis. Mana yang duluan diciptakan Allah? Adam. Pasti iblis. Iblis, Pak. Iblis. Oh, yang makhluknya, kirain manusia ya. Pasti iblis. Dasarnya kuat. Wal janna khalaqnahu min qablu. Kami ciptakan lebih awal sebelum itu, sebelum Adam maksudnya. Kemudian di bawahnya ada Bani Adam. Bani Adam. Kemudian di bawah sini ada Bani Iblis. Maksudnya Adam melahirkan keturunan adalah Bani Adam namanya. Iblis pun melahirkan keturunan Bani Iblis namanya. Siapa Bani Adam? Bani Adam itu adalah manusia. Manusia. Kita singkat-singkat aja. Siapa Bani Iblis? Bani Iblis itu adalah jin. Semua jin. Jadi dalam kurung aja ya. Cara memahaminya ini. Adam punya keturunan, mereka adalah Bani Adam. Iblis punya keturunan, namanya adalah Bani Iblis. Mereka adalah jin. Sedang Bani Adam adalah manusia. Kita lihat. Manusia itu
ada yang kafir dan ada yang muslim. Ada yang kafir dan ada yang muslim. Sekarang kita lihat jin. Jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Manusia ada yang kafir, K-nya kafir, tapi manusia juga ada yang muslim. Sama seperti jin, jin juga ada yang muslim, ada yang jin kafir. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang terakhir ini. Kesimpulannya aja. Kesimpulannya adalah yang kafir baik dari kalangan manusia maupun yang kafir dari kalangan jin semuanya adalah setan. Maka setan itu bisa sosok. Bisa juga sifat. Boleh jadi manusia dalam sosoknya. Tetapi sifatnya bisa jadi sifat seperti kelakuan iblis. Sifatnya sifat iblis. Saat itu orang menyebutnya dia iblis. Tampil sebagai sosok manusia, tapi kelakuannya tidak mencerminkan sama sekali sebagai manusia. Mencuri, sebentar-sebentar membunuh, mengalirkan darah tanpa hak, dan tidak senang pada kedamaian, menteror sana-sini, menjerumuskan orang lain maksudnya. Dia iblis dalam kelakuan, walaupun manusia dalam bentuknya. Tapi di luar itu, jin pun ada yang semacam itu kelakuan. Menjerumuskan manusia, membunuh manusia, mencelakakan manusia. Nah, semacam ini semuanya adalah setan. Maka setan itu minal jinnati wan nas. Baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, semuanya merusak. Yang terbilang sebagai setan. Tidak ada setan yang nggak merusak. Maka kita selalu harus berlindung kepada Allah. Kenapa harus kepada Allah? Karena yang bisa menjauhkan gangguan syaitan dari manusia itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Hanya Allah. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Dan seterusnya. Harus ke sana perlindungannya. Itu jawabannya, Pak. Baik. Ya. Baik. Ada yang lain? Saya, Pak. Saya mau tanya, Ustaz. Maaf, saya dulu. Dari tadi saya pertama dulu. Ya. Gini kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan dalam Asmaul Husna itu kan Al-Mutakabbir. Artinya yang maha sombong. Tapi kok Allah yang manusianya tidak boleh sombong, tetapi Allah itu boleh menyombongi hamba gitu. Makanya Al-Mutakabbir. Kenapa seperti itu? Ya kalau harus mengistilahkan Al-Mutakabbir itu adalah yang sombong, wajar sekali. Punya siapa alam semesta ini?
Allah. Punya siapa kita dan nyawa kita ini? Allah. Punya siapa harta benda kita ini? Punya siapa ilmu? Dari siapa ilmu yang ada dalam diri kita ini? Dari siapa makanan dan minuman ini? Milik siapa samudera yang luas itu dan segala isinya? Milik siapa bumi dengan segala isinya ini? Maka ada istilah sampai Allah mewarisinya kembali. Kita hanya dititipi kok. Nyawa kita dititipkan ke dalam rongga kita. Ilmu titipannya, harta benda titipannya, anak-anak, keluarga titipannya, ilmu, jabatan titipannya, semua amanah yang bakal diminta pertanggungjawabannya. Jadi semua miliknya. Wajar sekali Allah mengatakan tentang dirinya Al-Mutakabbir. Iya. Nah kita nggak punya apa-apa kok. Nggak punya apa-apa. Coba ketika lihat kembali keadaan ketika kita bayi. Dengan melihat keadaan bayi hari ini. Bayi dilahirkan. Udah bisa bicara? Belum. Udah bisa pakai jas sama dasi? Belum. Kalau dia perempuan udah bisa pakai kebaya? Belum. Sama bersepatu hak tinggi? Belum. Jangankan itu, gigi aja belum punya. Saking miskinnya, saking tidak berdayanya. Untuk menunjukkan apa dan siapa kita sebenarnya. Kecil, remeh, seperti partikel debu yang halus di alam semesta raya ini. Begitu gambarannya kita sebenarnya. Oh iya biasa. Itu. Iya. Ada lagi? Bu Nining silakan Ya. Bu Nining. Bu Nining dulu. Tadi kan dikatakan bahwa iblis itu bukan bagian dari mustafna minhu dalam kalimat tersebut. Jadi kalau begitu kedudukan iblis itu di dalam kalimat itu sebagai apa, Ustadz? Tetap mustasna. Dan al-malaikahnya tetap al-mustasna minhu. Tapi terputus. Jalinannya nggak langsung gitu loh ya. Ya. Dengan alasan karena iblisnya sendiri bukan dari kelompok malaikat. Tetapi kan ia tetap ada dalam kalimat pengecualian. Nah, oleh karena pengecualian tetap digunakan istilah istisna dan mustasna. Hanya mustasnanya atau istisnanya dinamakan istisna yang terputus. Akibat jalinannya yang nggak ada, linknya nggak ada. Karena iblis bukan dari rombongan malaikat, makhluk yang berbeda. Nah, itulah alasan juga kenapa ilahnya dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia tidak bisa dipahami sebagai kecuali. Cukup dipahami sebagai arti tetapi. Saya nggak tahu bagaimana terjemah Al-Quran yang ada di Kementerian Agama. Saya belum cek, belum lihat apa begitu atau Kecuali, Pak. mengatakan kecuali. Nah, kecuali itu. Pak, dari dulu Pak. Nah, kecuali iblis gitu. Itu yang seharusnya dikritisi. Perlu ditanyakan ulang gitu lah ya. Paling enggak dikritisi oleh kita berdasarkan keilmuan bahasa. Tata bahasa mengatakan seperti ini. Ya kalau kita bilang masa menyalahkan terjemahan yang ada, oh nggak bisa begitu. Itu karya manusia terjemah itu. Kekeliruan bisa saja terjadi tanpa mengecilkan upaya besar dan perjuangan hebat mereka para ulama yang telah berpayah-payah lillahi ta'ala menerjemahkan kalamullah ke dalam bahasa Indonesia sehingga banyak kita tahu makna atau terjemah dari ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi sana-sini kekeliruan, kesalahan dalam terjemah sangat bisa terjadi. Oke. Pak, itu seperti surat Al-Baqarah, Pak. Artinya sapi betina. Padahal kan kalau bahasa Arab kan ada
isim muzakkar, muannas, tapi artinya sapi betina di Al-Qur'an itu, Pak. Ibu Ya, Pak. kenapa ke situ? Iya sih, maksudnya kan gimana ya? Salah Memang nggak, Pak? Al-Baqarah, memang Al-Baqarah itu sapi betina, mau diapain? Oh gitu. Ada yang Masa bilang diterjemahkan ayam jago? nggak, maksudnya Al-Baqarah itu sapi gitu, Pak. Kan Al-Baqarah pun sapi artinya. Iya, sapi itu ada 2, nggak ada 3-nya, nggak ada sapi bencong. Sapi betina. Ada sapi jantan, ada sapi betina. Kalau sapi jantan bahasa Arabnya as-saur. Kalau sapi betina bahasa Arabnya Al-Baqarah. Baru tahu. Yang maksud pertanyaannya Bu Nur Hasanah gimana, Bu? Enggak, maksudku tuh kan keren Al-Baqarah seekor sapi. Saya pernah dengar dari Ustadz siapa gitu, Pak. Iya. Sapi itu memang sapi, udah benar. Cuma sapinya sapi betina, bukan sapi jantan. Oh iya, Pak. Jadi kalau Iya, sapi gitu aja. kalau sapi As-sauru. Oh, gitu ya, Pak. Sapi jantan itu ini bahasa Arabnya Atau mungkin bakor aja Pak ya? Pak, kenapa? kalau sapi jantan ada nggak terjemahannya itu bakor aja, nggak pakai tak marbutoh gitu? Al-Baqar juga adalah bentuk jamak daripada Al-Baqarah. Oh, bukan muzakarnya, bukan. Bukan. Astaur. Iya, as-sauru. As-sauru itu artinya adalah sapi jantan. Kalau Al-Baqar masih kelompok Al-Baqarah. Al-Baqar itu sama dengan Al-Abqar. Bentuk umumnya, bentuk jamaknya dari Al-Baqarah. Maka ada kalimat katsauri yudrab lamma afatil baqar. Nah, bagaikan sapi jantan yang dipecut, yang dicambuk ya, dicambuk oleh majikannya. Lamma afatil baqar, ketika sapi betinanya agak lambat jalannya. Supaya cepat, yang dipukul badannya atau pantatnya atau pahanya itu adalah sapi jantannya. Kalau sapi jantannya sudah dipukul, dia akan bergerak lebih cepat, maka otomatis si betina bakal ngikut gitu loh. Maaf ya, Pak. Jadi mulai Kastauri yudrab lamma abatil baqar. Al-Baqar sama dengan Al-Abqar yang artinya sapi betina. Al-Abqar. Berarti ada namanya Sufyan As-Sauri dong, Pak. Kata As-Sauri, sapi jantan dong. Sufyan As-Sauri, sahabatnya Nabi. Enggak masalah. Emang apa keberatan kita? Raja Saudi namanya Fahad, harimau kok. Ada Al-Asad, Hafiz Al-Asad, Hafiz Singa, Saddam Hussein, ahli tempur. Saddam itu orang yang biasa, banyak bertempur. Kalau nama sah-sah aja, nggak ada masalah, Mas Dirga. Ya, mau Ats-Tsauri. Malah ada mufassir baru saja belum lama meninggal, baru beberapa bulan yang lalu meninggal dunia, orang Makkah tapi meninggal di Syria kalau nggak salah. Namanya Muhammad Ali As-Sabuni, tukang sabun. Astagfirullah. Iya. Dikira Al-Ghazali itu artinya cakep-cakep banget. Biasa aja. Al-Ghazali artinya apa? Kijang. Atau tukang pintal benang. Oh, ya Allah. Allah. Iya, jadi nggak ada masalah itu. Pak tanya. Tadi kan dijelaskan iblis itu jin itu iblis itu gimana sih? Iblis itu wujudnya itu kan jin. Nah,
Kalau antara iblis dengan setan itu perbedaan persamaannya apa ya Pak? Dengan Ibu melihat penjelasan saya tadi, akan ketemu semua sebenarnya. Iblis raja setan. Perhatikan Adam dan iblis. Iblis itu adalah kalangan jin yang pertama. Nama diri bukan? Maka ada di antara ulama tafsir yang mengatakan iblis itu adalah nama bagi jin yang pertama dulu. Sedang Adam adalah nama bagi manusia yang pertama dulu diciptakan. Ya nama diri Pak ya. Iya. Jadi lahir anak-anaknya, keturunannya semua adalah kalangan jin. Semua adalah kalangan Bani Adam. Terdiri laki-laki dan perempuan. Dan dari konteks keyakinan atau kepercayaannya, ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang baik, ada yang buruk. Pengakuan jin dalam surah jin, Allah berfirman, wa anna minna as-salihuna wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami ini di antara kami, kata jin, ada yang soleh, ada yang juga tidak seperti itu, tidak soleh, tidak baik maksudnya. Ada yang bagus, baik-baik aja, ada yang kurang ajar, gitu lah ya. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam kok, katanya wataknya, jenisnya, maksudnya jenis perangainya. Ada yang sama manusia juga, ada yang baperan, ada yang cengeng, ada yang taat, ada yang kelas pembangkang, ada yang sukanya nyakiti orang banyak, tapi dirinya nggak mau disinggung. Kayak manusia. Sama. Maka ada yang muslim, ada yang tidak. Nah, yang tidak muslim dari dua kelompok ini semuanya adalah syaitan. Setan itu seperti sifatnya gitu ya Pak? Bisa sifat, bisa sosok. Bisa wujud. Bisa wujudnya. Ya. Kalau dia dari kalangan jin, otomatis sosoknya sekaligus sosok yang memiliki sifat. Kalau dari kalangan manusia, sosoknya tetap manusia. Tapi celananya jin. Celananya jin. Lepis. Sifatnya maksudnya. Tapi Pak, kan mereka tuh jin nggak pada mati Pak sampai hari kiamat. Jadi kita berat banget ya Pak kalau diganggu. Maksudnya kan mereka tuh tugasnya memang mengganggu manusia sampai akhir kita meninggal. Iya, Mereka itu kan tandanya Ibu Nur Hasanah orang baik, maka merasa berat sekali ketika diganggu. Coba kalau sudah nggak ada gangguan. Iya Pak, aman ya Pak. Ya udah meninggal. Kalau sudah aman, dipertanyakan Bu Nur Hasanah orang baik apa tidak. Orang kalau masih sholat, masih puasa, rajin bersedekah, rajin tilawatul Quran, pasti diganggu. Iya Pak. Coba tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan tilawatul Quran, tinggalkan berbuat baik. Nggak ada gangguan lagi. Karena sudah sama-sama iblis. Sudah CS. Dan ada aturan baku sesama iblis tidak boleh saling mengganggu. Jadi bersyukurlah kalau masih mendapatkan gangguan iblis, berarti kita termasuk orang yang baik. Amin. Hamba Allah yang masih mau taat kepadanya, masih mau tilawah, masih mau sholat, masih menjalankan kebaikan-kebaikan lainnya. Segala gangguan datang, udahlah ngapain juga sih bersedekah, sok kaya aja kamu. Lagi pula mereka itu kan udah nggak butuh lagi. Udahlah, akhirnya hilang keinginan dan niat baik untuk bersedekah.
Nah, itu kan tanda bahwa kita kalah akhirnya. Nah, dengan kita tahu bahwa ternyata kelompok yang namanya iblis ini adalah memang kerjanya adalah menjerumuskan, mengganggu, mereka kan mencari mangsa. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa ya ayuhan nas inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum bilal inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan ia benar-benar musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mereka, kalangan syaitan ini, mencari-cari mangsa untuk menjadi teman mereka berada di dalam api neraka yang menyala-nyala nantinya. Iya, mencari-cari di sana sini segala cara dengan penuh kelicikan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia bersumpah di hadapan Allah akan mengganggu manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga engkau ya Allah tidak lagi mendapati mereka hamba yang bersyukur kepadamu. Mereka menjadi kufur kepadamu, mereka ingkar kepadamu, ingkar nikmat, ingkar segala-galanya. Dan jauh renggang, tidak memiliki hubungan yang baik lagi denganmu. Dengan begitu, aku punya teman yang banyak nantinya di dalam neraka, menikmati, tanda kutip, kehidupan neraka bersama-sama. Begitu Ibu Nur Hasanah. Makasih ya Pak. Jadi bersyukurlah kalau masih menemukan gangguan-gangguan iblis itu. Dengan catatan, jadilah manusia tangguh dari gangguannya. Tidak terpedaya. Gitu. Udah ya? Pak Ustadz mau nanya lagi satu Pak, boleh? Gimana? Dari penjelasan Pak Ustadz, berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa Nabi Adam itu adalah mbahnya manusia, begitu betul? Ya. Kemudian iblis itu mbahnya jin, begitu Pak? Iya. Nah, ini ada ganjelan Pak, karena saya lihat di Al-Quran Pak, surat Al-Baqarah ayat 30, saya bacakan Pak ya. Bentar Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni jailu fil ardi khalifah. Kemudian ini yang paling penting. Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu poin yang mengganjal pikiran saya, Pak. Kalau dari kalimat ini fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini pemahaman saya selama ini. Kan ini Allah memerintahkan kepada para malaikat memberi rencana untuk mengangkat seorang khalifah di bumi, yaitu Nabi Adam itu nantinya. Ini dari pengertian di sini para malaikat memberi masukan, bukan protes, Pak. Memberi masukan bahwa mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan lagi makhluk yang membuat kerusakan dan mengalirkan darah? Nah, dari pengertian ini maksud saya, Pak, berarti sebelum iblis itu ada makhluk lain, Pak. Yang jelas jin. Seperti tadi Bapak jelaskan, saya nggak hafal tuh. Apa, Pak? Artinya niscaya aku menjadikan jin itu sebelum manusia. Itu kita yakin, Pak, bahwa jin itu diciptakan sebelum penciptaan manusia. Artinya sebelum penciptaan Nabi Adam. Berarti sebelum iblis itu ada jin lain gitu loh, Pak. Mungkin bapaknya, mbahnya ya kita nggak tahu, apa buyutnya gitu. Jadi kalau dari penjelasan Pak Ustadz bahwa iblis itu adalah mbahnya jin, nggak cocok dengan
surat Al-Baqarah ayat 30. Itu dalam pengertian saya, Pak, begitu. Bagaimana, Pak? Begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat mengatakan seperti itu, apakah engkau akan menciptakan khalifah atau makhluk yang kerjanya di bumi hanya akan melakukan pertumpahan darah dan melakukan kerusakan? Itu tidak lalu menunjukkan bahwa sebelum Adam sudah ada manusia yang lain, sebelum iblis diciptakan sudah ada mbah uyutnya dan sebagainya ke atas sana. Enggak begitu. Malaikat bisa berkata seperti itu karena Allah yang memberitahu sebelumnya kepada para malaikatnya. Ini satu penafsirannya dari para ulama tafsir. Malaikat tahu bahwa akan terjadi pertumpahan darah, itu bukan karena sudah ada contoh sebelumnya, bukan. Tapi karena Allah memberitahu bahwa akan seperti itu terjadi, bisa jadi. Di bumi nanti akan terjadi macam-macam tindakan. Di antaranya adalah kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi jangan lupa juga ada kesolehan, ada kebaikan. Ini satu. Yang kedua, ada pemahaman lain dari para ulama tafsir bahwa kehidupan di bumi ini sebelum Adam diciptakan memang sudah diisi, dihuni oleh jin. Dan mereka ternyata melakukan kerusakan. Nah itu Pak, itu lebih mendekati. Ya terserah bagaimana kita menilainya. Pak Arifin, Pak Zainal Arifin mungkin akan melihat ini lebih mengena. Silahkan aja. Tapi untuk mengatakan bahwa sebelum iblis atau sebelum Adam sudah ada Adam sebelumnya lagi. Sebelum iblis ada iblis, kakek iblis, nenek iblis sebelumnya lagi. Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena memang nggak ada dasarnya. Gitu loh. Terlalu meluas penafsirannya jika harus menafsirkan ayat yang tadi dibaca. Seperti itu. Yang paling mengena ya salah satu di antara dua hal itu tadi. Para malaikat bisa ngomong seperti itu karena sudah ada informasi, ada ilmu yang Allah sampaikan kepada para malaikat bahwa akan seperti ini terjadinya bumi nanti. Baru malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Apakah engkau akan menjadikan juga akhirnya ya Allah makhluk yang seperti tadi diinformasikan akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi? Satu penafsirannya. Atau memang sebelum Adam dicipta, bumi ini dihuni oleh jin dan mereka berbuat kerusakan. Itu salah satunya aja diambil atau dua-duanya kalau mau diterima. Saya menyampaikan ini bukan pendapat saya, pendapat para ulama tafsir tentang ayat yang tadi dibaca. Hanya menyampaikan. Kalau menyalahkan, salahkan ulama tafsir ya, jangan saya. Saya cuma menyampaikannya. Tapi kalau pendapat bahwa sebelum Adam sudah ada manusia sebelumnya, ini saya yang mengkantornya. Bahwa pendirian semacam itu jelas salah dan tidak sejalan dengan prinsip Al-Quran tentang siapa Adam. Adam adalah manusia pertama. Oke? Oh iya, Pak Syekh. Syukron, Ya. Pak. Afwan. Sekarang kita akan lanjutkan. Khairo dan siwa ya. Kenapa? Khairo dan siwa sekarang. Yang huruf istisnanya. Kalau yang lain kenapa? Terserah saya kan? Iya, terserah Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz. Tapi nggak apa-apa, kita kabulkan.
apa yang disampaikan Mas Dirga tadi. Tuh. Ya. Kebaca nggak? Baca. Baca. Dakhalat tulabul fasla illa Muhammadan. Dakhalat tulabul fasla khairu Muhammadin. Ada Muhammadin. Itu yang mau dibahas. Iya. Pengecualian ghair atau pengecualian dengan ghair dan siwa. Yang pertama, dakhalat tullabu al-fasla illa Muhammadan. Saya tanya lagi sekarang. Kenapa Muhammadan tidak dun, tidak din? Karena tam dan musbat. Betul. Karena tam dan musbat. Itu jawaban jitu. 100 nilainya. Bu Nining yang jauh Pak, namanya Bu Nining. Ya, dikasih tahu. Itu jawaban Bu Nining. Hadiahnya umroh Bu Nining. Amin. Ntarlah. Ketemuan di belakang Masjidil Haram kita. Amin. Oh, didoain. Dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan. Dia tam karena mustasna minhunya dimunculkan. mustasna minhunya zahir madhkur dimunculkan, disebutkan. Yang mana? Atulabu. Tullabu. Kenapa dibaca bu, tidak ba, tidak bi? Fa'il. 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 Pakai F. Fa'il. Fa'il. Jangan pakai P. Kalau P, Paul. Paul. Dakhalat tullabu, dia fa'il. Itu alasan kenapa dia tam. Kalau kenapa dia musbat? Karena tidak ada nafi. Nafi. Karena positif. Ada, karena positif. Kenapa disebut positif? Tidak ada huruf nafi. Tidak ada huruf nafi. Tidak ada huruf Nafi. nafi. Nafyi. Kalau suatu kalimat pengecualian terpenuhi kriteria bahwa dia adalah kalam tam dan kalam musbat, apa efeknya? Apa konsekuensinya? Wajib nasab. Wajib nasab. Yang mana? Kata setelah ilah wajib nasab. Oke. Kata sesudah ilah wajib nasab dengan alasan dia mustasna. Itulah sebab kenapa dibaca ilah Muhammadan, tidak boleh dun, tidak boleh din. Dan ilah itu adalah harful istisna, huruf pengecualian. Sekarang kita akan masuk ke isim pengecualian. Dakhalat tullabul fasla, terulang lagi nih. Ghaira Muhammadin. Kalau kalian sudah memahami betul yang pakai ilah tadi, maka akan dengan mudah kalian mencerna yang di bawahnya, pakai ghair. Jadi, ketika isim ghair yang dipakai sebagai adatul istisna, oke, maka i'rabnya Muhammadan setelah ilah barusan itu digeser, dipindahkan ke atas ro-nya ghair, maka dia mansub sehingga dibaca ghaira. Jadi cuma mengambil i'rab dari kata Muhammadan ketika ilah dipakai ya. Maka lihat kalimat di atasnya.
Kan illa Muhammadan di atasnya. Kalian sudah tahu kenapa Muhammadan, kenapa mansub, dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Tidak boleh din, tidak boleh dun, nggak ada alternatif. Muhammadan harus mansub. Nah, i'rab nasabnya ini, mansubnya ini, kita tarik, kita pindahkan ke ghair di atas ro-nya, jadi ghairo. Lalu Muhammadan yang semula Muhammadan, kali ini berubah menjadi Muhammadin. Karena hubungan antara ghairo dengan Muhammadinnya ini, hubungan idhafah. Ghairo menjadi mudhaf, dan Muhammadin menjadi mudhafun ilaih. Begitu. Jadi, sampai poin ini aja, kita sudah bisa mengambil satu di antara sekian kesimpulan. Yaitu, satunya, jika salah kita memberi i'rab atau harokat untuk kata setelah illa, ketika illa kita gunakan, lalu salah, Muhammadun umpamanya, maka ketika kita mengganti illa dengan ghair, pasti salah. Karena ketika kita katakan illa Muhammadun pada nomor 1 ini, otomatis marfu'nya Muhammadun ini akan kita geser ke ro pada ghair, sehingga berubah menjadi Goiru. Dan itu salah. Salahnya karena menyimpang dari kaidahnya. Kalimatnya sudah tamah atau kalamnya tam dan musbat, kenapa marfu? Bukankah kesimpulannya tadi harus mansub untuk kata setelah illa? Tiba-tiba kita bilang dakhalat tullabul fasla illa Muhammadun. Ketika illa kita ganti dengan ghair, marfu' Muhammadun yang kita sebut tadi, padahal salah, kita geser ke atas ro-nya ghair dan kita bilang ghairu. Berarti terjadi kesalahan lagi. Jadi basicnya memang kata setelah illa atau i'rab kata setelah illa. Keliru dalam memberi i'rab untuk kata setelah illa, insya Allah kadar memberi harokat untuk kata ghair. Kita lihat lagi nomor 1. Masih nomor 1. Dakhala fi'il bukan? Iya, fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi mabni apa tidak? Mabni. Di sini mabni ala apa dia? Ala al-fathah. Mabni ala fathah. Ayo. Dengarkan. Dengar Ala baik-baik fathi. dulu. Nah, ketika kalian menggunakan istilah mabni, tanda binanya nanti jangan pakai tak marbutoh. Alal fathi. Jadi tidak ada mabniun alal fathah, gitu nggak ada. Fathi. Harus alal fathi. Dan tidak juga ada kalau dia dom mabniun alal dhammah, nggak ada. Yang ada mabniun alal dhammi, alal dhammi. Pakai alif lam. Kalau sudah pakai alif lam, jangan pakai tanwin lagi. Begitu juga kalau dia mabni dan terlihat kasroh, nggak boleh dibilang mabniun alal kasroh. Alal Nggak kasri. boleh. Harus alal kasri. Ini sudah baku ya, istilah ini baku ya, jangan dirubah ya. Orang dengan sendirinya yang memahami bahasa Arab atau tata bahasa, mereka akan tahu ketika kalian mengatakan mabni alal fathah, oh berarti ini kata yang mabni. Sekali kalian menyebut fathah, dhammah, kasrah, mereka tahu bahwa kalimatnya ada kata itu adalah kata yang mu'rab, bukan kata yang mabni. Oh, gitu. Ya. Istilahnya baku. Sebentar kok ada bau-bau kompor nyala, sebentar. Siapa? Bakorun ya. Jamak dari kata bakoroh.
Sapi betina. Nggak ada yang namanya sapi bencong. Kalau bakorotun itu sapi betina. Iya. 1 ekor kan? 1 ekor, betul. Korun ya. Salah itu. Abukorun. Bakorotun. Kalau bakor aja bisa betina, bisa jantan. Maksudnya bakoroh di situ. Ada katanya bakor, tetap sapi betina. Kalau bakoroh pasti betina. Ya. Memang sapi betina. Oke, kembali lagi kita. Jadi dakhala adalah fi'lun madhin mabni 'alal fathi. Apa kedudukan kata at-tullabu? Fa'il. Dia marfu atau mansub? Marfu'. Marfu'un. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Marfu'un ala dhammi. Bidhammi. Ini salahnya. Kalian tuh masih campur aduk. Kalau dia kalian bilang fa'il marfu, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Pakai tak marbutah. Dhammah gitu loh. Pakai Domatun. Ya, pakai domin sama kayak yang di sebelumnya dakhala, Pak. Salah. At-tullabu ini mu'rab, sedang dakhala itu mabni. Oh, mu'rab ya, mu'rab. Apa itu mu'rab? Murab itu yang berubah. Berubah. Iya. Yang berubah keadaannya. Akhirnya. Berubah bunyi akhir. Betul. Kan kita bisa menemukan at-tullaba, kita bisa menemukan at-tullabi. Kata yang sama, tapi harokatnya bisa lain-lain gitu loh. Kalau dakhala nggak berubah. Selama-lamanya ya dakhala. Kalau kalian masih juga mengatakan, kan ada dakhalu, nah, itu jenis yang lain. Jenis yang berbeda tetap mabni. Sehingga untuk fi'il madhi, kita bisa rumuskan semua fi'il madhi dalam bahasa Arab mabni. Al-Fathi. Dan berlaku, nggak salah juga kalau mabni alal fathi. Oh iya. Maka dengar dulu, jangan nyambung-nyambung dulu. Dengar dulu, saya jelaskan. Bisa dirumuskan bahwa semua fi'il madhi dalam bahasa Arab itu mabni. Soal mabni ala apa, nah itu yang berbeda-beda. Untuk dakhala seperti ini, dia mabniun alal fathi. Kalau kita tambah alif, dakhala untuk 2 orang, mabni ala apa dia? Mabni ala sukun. Alif. Ini juga mabni alal fathi. Fathi. Ya. Kalau untuk mereka kita tambah waw dia. Dakhalu mabni ala apa? Mabni ala wawi. Mabni ala dhammi. Kita lanjut. Dakhalat mabni ala apa? Mabni ala sukun. Mabni ala al-fathi. Dakhalata untuk 2 orang perempuan. Mabni ala apa? Mabni ala al-fathi. Mabni ala al-fathi. Dakhalna mabni ala apa? Ala al-fathi. Mabni ala sukun. Dakhalta mabni ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Dakhaltuma mabni ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Dakhaltum mabni ala apa? Sukun. Sukun. Mabni ala sukun. Dakhalti untuk anti mabni ala apa? Sukun. Mabni ala sukun. Dakhaltuma untuk 2 orang.
Ala sukun. Sukun. Ala sukun. Dakhaltunna mabni ala apa? Sukun. Ala sukun. Dakhaltu mabni ala apa? Sukun. Sukun. Ala sukun. Dakhalna untuk kita mabni ala apa? Sukun. Sukun juga. Sehingga fi'il madhi dalam bahasa Arab itu bisa mabni alal fathi, bisa mabni alal dhammi, dan bisa mabni alal sukun, tergantung dia dipertemukan dengan apa atau tidak dipertemukan sama sekali dengan apa. Seperti dakhala, ini kan tidak dipertemukan dengan apa-apa. Polos ujungnya, apa adanya. Dakhala, dia mabni al-fathah. Dakhala, dia sudah bersambung nih. Dipertemukan dengan aliful isnain namanya. Dia tetap mabni al-fathah. Dakhalu, dipertemukan dengan wawul jamaah atau wawul jama'i. Dia mabni al-dhamm. Dakhalat, bertemu dengan ta'nis. Dia mabni al-fathi. Dakhalata, dipertemukan dengan ta'nis juga. Dia mabni al-fathi. Dakhalna, dipertemukan dengan nunun niswah, mulai sukun dia. Setelah itu mulai dari dakhalna sampai ujung tasrif untuk kata madhi semuanya mabniun ala sukun, mulai dari dakhalna. Dakhalna, dakhalta, dakhaltu, ma dakhaltum, dakhalti, dakhaltu, ma dakhaltum, na dakhaltu, dakhalna. Semua itu mabni ala sukun. Dengan beda-beda kata yang ditambahkan di ujung. Jelas itu? Jelas. Oke. At-tullabu fa'il, dia marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ala dhammah. Mabni, dia bukan mabni, marfu'un bid-dhammah atau marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah, nyata sekali, fi akhirih, di ujungnya. Al-fasl berikutnya dibaca al-fasla atau al-fasli atau al-faslu? Al-fasla. Kenapa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mansub, majrur, marfu'? Mansubun. Tanda nasabnya apa? Fathah. Alal fathi. Di sini mansubun alal fathati. Masih salah aja. Perasaan belum 2 menit saya menerangkan yang sebelumnya. Tadi alal fathi, sekarang al fathati. Iya dong, al-fasl di sini kan dia kata yang mu'rab, bukan kata yang mabni. Alal apa? Maf'ul bih. Mansubun alal fathati. Fathati harus, karena al-fasl di sini kata yang mu'rab. Dari mana kita tahu bahwa dia mu'rab? Kita bisa menemukan al-fasla, kita bisa menemukan al-faslu, kita bisa menemukan al-fasli. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi seperti ini di ujung suatu kata menunjukkan kata itu adalah kata yang mu'rab. Sama dengan at-tullab. Dia mu'rab. Bu Penny mau vaksin tuh. Ya manilah Bu Penny mau vaksin. Bu Penny, hati-hati Bu. Sekarang illa. Jadi apa illa di sini? Harful istisna. Harful istisna. Kalau harful istisna, mansubun, marfu'un, majrurun, atau bagaimana? Mansubun. Emang mansub dia? Iya, Pak. Illa. Ada sukunnya. Alif ya. Saya tanya lagi.
Saya tanya lagi. Nah itu dia pokok pertanyaan saya itu. Illa itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Tidak bisa berubah. Tidak berubah. Kenapa tidak bisa berubah sehingga disebut mabni? Karena harfun. Karena huruf. Itu jawabannya seharusnya. Kenapa dia mabni? Karena nggak bisa berubah, bukan jawaban. Itu terjemahan. Karena harfun. Jawabannya, kenapa dia mabni? Karena dia huruf, bos. Oh, huruf. Jadi huruf harus mabni. Oh iya. Huruf apa aja yang mabni? Semua huruf, bos. Huruf apa aja? Semua. Huruf ataf mabni, mabni. Huruf jar mabni, mabni. Huruf istisna mabni, mabni. Huruf nafi mabni, mabni. Huruf hijaiyah mabni, alif ba ta sa mabni. Semua mabni, enggak ada yang tidak mabni. Sampai kapan bos berlakunya mabni untuk huruf? Sampai hari kebangkitan. Selamanya. Kita sampai ke padang mahsyar setelah kita di habis hari kebangkitan. Baru berubah gitu, Pak. Baru berubah. Terserah di sana nanti terserah mau berubah atau enggak, kita enggak di LBQ lagi. Sudah ada dalam surga Allah, insya Allah. Amin. Amin. Di sana nanti kita dipertemukan, disatukan dengan para Rasul Allah. Amin. Dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jadi baru. Di ketinggian derajat surgawi, tenang, beranjang sana lagi. Oh ini ya kawan-kawan LBQ dulu. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi loh di sini. Iya, LBQ sekarang gimana? Ya nggak tahu, gedungnya juga nggak ada. Oh iya, kecamatannya juga nggak ada loh, gitu. Bernostalgia nanti di sana. Amin. Saat kita beranjang sana dari rumah surgawi menuju rumah surgawi lainnya. Amin. Senang bergembira kita di sana, insya Allah. Tidak ada perasaan sakit hati lagi, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada sakit, tidak ada ngantuk, nggak ada tidur di situ itu. Hah? Nggak ada tidur. Nggak ada tidur. Waduh. Kalau tidur itu kan akhul maut, saudaranya kematian. Kalau kematian nggak ada, saudaranya nggak ada. Kalau saudaranya nggak ada, berarti awal dari saudaranya, yaitu rasa kantuk juga nggak ada. Nikmat kehidupan surgawi seperti yang digambarkan oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Menyenangkan, menyesal kalau seseorang akhirnya tidak sampai ke sana. Hanya menghabisi kenikmatan duniawinya saja dan menganggap bahwa tidak ada lagi kehidupan abadi di sana. Sesal tinggal sesal yang tidak ada obatnya lagi. Padahal kesenangan surgawi tidak ada habisnya. Persaudaraan masih juga terjalin erat. Makan jeruk sama-sama di sana nanti. Makan apel, makan anggur. Pilih apel atau pilih anggur? Pilih anggur. Kalau saya pilih apel. Daripada dianggurin, pilih diapelin. Oh. Dirga diapelin, Dirga. Oh gitu. Jadi illa itu adalah harful istisna, dia mabni. Mabni ala apa? Nah, ini lagi pertanyaan. Alal fathi. Alal fathi. Kalau alal fathi jawabannya berarti masih melihat la. Lamnya yang dilihat. Ala harfin ya, Pak. Ala sukun. Ala sukun. Karena yang dilihat apanya? Alifnya. Alifnya. Lam. Jangan lamnya yang dibidik. Tapi alif setelah lam itu yang diperhatikan.
Alif yang ada setelah lam itu walau tidak berharokat, tapi ia sukun. Sukun itu nikmat. Goreng enak kan? Kalau digoreng. Iya. Oke. Muhammadan. Jadi apa dia? Masih setelah ilah nih. Muhammadan. Mustasna. Mustasna bi illa. Illa. Mansub mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kalau mu'rab marfu atau mansub atau majrur? Mansub. Berarti Muhammadan mustasna mansub. Tanda nasabnya apa? Bi alafat. Fathati. Ala fathat. Mansubun alal fathati. Nggak boleh fathi. Dia mu'rab. Kalau fathi nanti berarti dia mabni. Kalian tadi mengatakan dia mu'rab, berarti alal fathati. Mustasna mansubun alal fathati. Mustasnan mansubun alal fathati. Sekarang lihat yang ada di bawahnya. Dakhalat tullabul fasla. Dakhala fi'il madhi, betul ya? Ya. Mabni ala fathi, betul? Betul. At-tullabu fa'il marfu, betul? Betul. Wa alamatu raf'i dhammah zahirah, betul? Betul. Al-fasla maf'ul bih, benar? Benar. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahirah, betul? Betul. Pertanyaannya, ghaira jadi apa? Harful istisna. Harful istisna. Harful istisna. Harful istisna juga. Iya. Sistem tadi. Iya. Bukan. Harfun istisna ba'da ilah. Mabni ala. Mabni Harful ala. istisna setelah ilah. Dengarkan. Huruf itu hanya ilah di sini. Sekarang itu kita sudah masuk ke isim. Ghair itu isim, siwa juga isim. Jadi nggak boleh kalian mengatakan ghair adalah harful istisna persis seperti ilah, nggak bisa. Isim istisna ya. Istisna. Namanya adalah ismul istisna. Ya. Ismul istisna. Terus Mu'rab. kedudukannya sebagai apa? Ada tulis istisna. Sebagai mudhof. Ya, mudhof betul. Mudhof. Sebelum kita sampai kepada bahwa dia mudhof, kalian harus tahu dan menjelaskan dulu kenapa dia mansub. Ghaira. Ganti Iya, kan? Muhammadan. Ganti. Maf'ul bisani. Karena Maf'ul Muhammad bisani. Maf'ul bisani. Karena Maf'ul karena kedua. penggeseran i'rab. Karena penggeseran i'rab. Karena Dari penggeseran Muhammadan i'rab. mustasna ke pindah kepada ghairah. Oh ya. Kalau begitu yang menjadi mustasna mana sekarang? Ada. Ghaira mustasna. Ghaira ini sekarang yang menjadi mustasna. Ketika ilah kita pakai yang menjadi mustasna Muhammadan. Jadi ghairanya ini sekarang mustasna mansubun. Tanda nasabnya adalah fathah. Zahirah fi akhirih. Baru wahwa mudhaf. Dia adalah juga
mudhaf. Muhammadin kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu marfu atau mansub? Majrur. Majrur. Apa tanda jarnya? Alal kasri. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Selesai nomor 1. Ada pertanyaan? Nomor 1. Tentang nomor 1. Clear. Saya yakin udah paham. Clear. Kita lihat nomor 2 kalau begitu. Coba baca nomor 2. Siapa yang baca dulu nih? Bu Ani Sopi deh. Bu Ani Sopi silakan, Bu. Nomor 2 bagian yang pertama dulu. Ada 2 kan ini. Bagian yang pertamanya saja dulu. Ya. Bu Ani Sopi silakan, Bu. Masih tetap ya, Pak. Ma dakhalatulabul fasla ila Muhammad dan terus dia yang kedua ma dakhalatulabul enggak ke situ. Dalam kurungnya. Ila Muhammad. Satu Muhammadan, satu lagi apa, Bu? Muhammad. Muhammadun. Enggak, tetap ila Muhammad. Dan juga, Pak. Muhammad ada alif ya, Ibu. Muhammadun. Ada rumah. Yang di dalam kurung, Ibu baca Muhammadan atau Muhammadun? Muhammadun, Pak, karena kan ini boleh nasab. Oh, begitu. Boleh nasab. Jadi bisa illa Muhammadan. Bisa Muhammadun. Muhammadun. Gimana sih? Saya tanya, yang di dalam kurung Ibu baca opo ngonolo. Ngertos pora. Ibu bilang Muhammadan juga. Coba Ibu jawab. Yang di dalam kurung Ibu baca apa gitu loh. Muhammadun. Nah, selesai perkara. Cuma itu. Kok tadi dibilang ilahnya Muhammadan? Karena saya terpengaruh boleh nasab, Pak, atas dasar. Boleh dasar 2 nasab. Boleh nasab itu illa Muhammadan sudah terpenuhi. 1. Alternatif keduanya Muhammadun. Pertanyaannya sekarang. Kenapa dibaca illa Muhammadan? Itu dulu. Ada yang bisa jawab? Karena dia mustasna. Mustasna. Betul. Kalam ini kalam tam atau tidak tam? Tam manfi. Musbat atau manfi? Manfi. Tapi tam atau tidak? Tidak. Manfi atau musbat? Manfi. Kalau kalam ini adalah tam, tetapi dia manfi, maka kata sesudah illa boleh dinasobkan sebagai mustasna, boleh juga diberi harakat sebagai badal. Berarti kalau dia diberi harakat sebagai badal, harus diselaraskan dengan mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya memang marfu, ya kasih harokat rofa dia, dhammah. Tapi kalau mubdal minhunya nasab, mansub, maka dinasobkan juga badalnya ini. Ya. Di sini illa Muhammadun yang di dalam kurung. Marfu dia dirofa'kan sebagai badal karena mubdal minhunya at-tullabu juga marfu. Gitu. Sekarang kita lihat di bawahnya. Ma dakhalat tullabul fasla ghaira Muhammadin.
Begitu cara baca pertama. Atau cara baca kedua, ma dakhalat tullabul fasla ghairu Muhammadin. Yang ghairu Muhammadin karena i'rabnya Muhammadun pada illa Muhammadun itu kita geser, kita pindahkan ke ghair, jadilah ghairu. Sedang ghaira Muhammadinnya karena i'rab dari Muhammadan setelah illa Muhammadan tadi kita tarik harokatnya menuju ghair sehingga dibaca ghaira Muhammadin. Jelas yang nomor 2? Jelas. Insya Allah. Kita lihat. Oh itu lagi. Ya, iblis mulu yang datang. Iblis nih. Iblis. Ya Allah ya salam. Subhanallah. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ma dakhalal fasla illa Muhammadun. Pertanyaannya, kenapa harus illa Muhammadun? Nomor 3 ini. Yang pertama ya, bagian pertama dari nomor 3. Kenapa kita baca illa Muhammadun? Ada penjelasan? Karena dia sebagai badal. Bukan. Bukan. Oh, karena ada yang hilang dari kita. Ya betul nakis itu. Nakis. Ya. Terus? Nakisnya yang hilangnya itu ada fa'il. Nah, ya, kalau yang hilang fa'il terus kenapa? Ya maka harus huruf setelah ilahnya harus marfu. Kenapa marfu? Karena ya pengganti fa'il itu, Ustaz. Fa'il yang hilang. Okay. Karena dia fa'il. Jadi pakai ghairu. Ghairu pengganti Muhammad. Kita tidak ke sana. Yang kita bahas ini illa Muhammadunnya dulu. Yang atas. Bahasa Arabnya ojo ke susu. Ojo banana. Karena sebagai badan. Jadi kalian nggak boleh mengatakan di sini karena sebagai badal, nggak boleh. Ya, karena ada fa'il. Karena dia fa'il. Jadi illa Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena dia fa'il. 17. Kalau orang tanya kenapa dia fa'il? Karena dia diberi i'rab seperti i'rab kata yang hilang. Sebelumnya, kata yang hilang itu adalah fa'il. Dan fa'il itu marfu'. Maka sekarang kata setelah illa, ia menjadi fa'il. Dan diberi i'rab seperti i'rab kata yang hilang itu tadi. Ada alternatif nggak untuk illa Muhammadun? Masih boleh yang lain bacaannya? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Ada. Oke. Sekarang kita lihat. Ma dakhalal fasla ghairu Muhammadin. Sama aja. Karena di atasnya kita baca illa Muhammadun. Marfu' dia dengan alasan fa'il. Kenapa fa'il? Karena memang yang hilang sebelumnya adalah fa'il. Maka tanda rofa'nya yaitu dhammah tadi. Itu kita tarik ke atas ro ketika ghair kita pakai. Sehingga dibaca ghairu. Ma dakhalal fasla ghairu Muhammadin. Apa kedudukan kata ghairu sekarang? Mudhaf. Itu jabatan paling akhir itu. Ada yang paling pokok belum disebut. Fa'il. Itu dulu. Jadi kalau menyebutkan jabatan kata, sebutkan jabatan utamanya dulu ya. Jabatan pokoknya dulu. Karena itu yang paling dominan. Jadi ghairu itu di-i'rabkan sebagai fa'il.
Baru kita tambahkan wa huwa mudhaf dan dia sekaligus mudhaf. Muhammadin menjadi mudhafun ilaih majrur bil kasrah atau majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Berarti apa itu? Fa'il mustasna marfu'un ala dhammati ya. Ghairunya ya Pak ya? Ghairunya cukup dikatakan fa'il. Wa huwa mudhaf. Fa'il marfu' bid-dhammah wa huwa mudhaf. Jadi tidak perlu menghadirkan istilah mustasna, nggak perlu lagi. Cukup fa'il ya. Kalau masih juga mau menggunakan mustasna, boleh, tapi harus ditambahkan. Ghairu adalah mustasna marfu'un li'annahu fa'il. Harus begitu. Nah, maka langsung saja ghairu dalam contoh nomor 3 ini langsung ke jabatan kata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Muhammadin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati atau majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Penjelasan singkat. 1. Bahasan ini erat kaitannya dengan istisna bi'illah sebelumnya. 2. Syarat yang berlaku pada kalimat pengecualian dengan illah berlaku juga pada pengecualian dengan ghair dan siwa. Yang 3, kata yang dikecualikan atau mustasna dengan ghair dan siwa dijarkan antara lain dengan tanda kasroh. Karena apa? Kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Muhammad dalam ghairu Muhammadin tadi, Muhammadnya kan mudhaf ilaih kan? Mudhaf ilaih untuk masing-masing ghair dan siwa itu. Yang 4, ghair dan siwa masing-masing disebut isim istisna dan diberi harakat atau di'irabkan sama dengan harakat akhir kata yang menjadi mustasna dengan illah ketika illah digunakan. Itu tambahan. Itu latihannya. Baik. Sampai poin ini ada pertanyaan. Kita belum masuk ke siwa. Tidak ada Pak, jelas Pak. Ghairnya Pak. Jelas. Apa arti ghair? Selain ya. Selain ya. Ya. Berarti untuk slide ini belum di-share dulu ya Pak ya, karena belum selesai siwanya ya Pak ya. Iya, belum di-share. Bahasa Arabnya belum di-share itu ojo ke susu. Ojo ke susu. Alon-alon asal kelakon. Ojo banana. Nyantai bro. Udah zuhur nih Pak, udah azan. Oh udah? Udah azan Pak. Di sini udah azan di rumah saya. Ya udah kalau begitu kita tutup. Siwa berarti dalam pertemuan berikutnya itu sekaligus yang Arabnya siwa, oke? Baik Bapak. Iya. Syukuran jazilan, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita semuanya buka kamera ya. Bu Kesi.